Dari puncak Jalan 17 Agustus Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95.3 FM. Selamat pagi keluarga sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di siang pagi menjelang siang hari ini, di hari ke-17, lembaran ke-17 bulan April 2025. Saya Niki yang akan menemani keluarga sehat. Seperti biasanya di hari Kamis kita akan menghadirkan talk show kesehatan yang setiap minggunya hadir untuk keluarga sehat semuanya. Dan pada hari ini ya kami akan menghadirkan informasi terkait untuk menyambut Hari Malaria Sedunia ya, yang tepatnya nanti akan pada tanggal 25 April. Ya, keluarga sehat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya pastinya yang kami hadirkan di ruang dengar keluarga sehat semuanya. Saya Niki yang akan menemani 1 jam ke depan untuk keluarga sehat. Ya, pada edisi hari ini kami menghadirkan salah satu narasumber yang berkompeten yang kami sebut dengan hormat Dr. Paul Haryanto, spesialis penyakit dalam KPTI Finasim ya dok, ya. Yang merupakan salah satu anggota Komisi Ahli Malaria Nasional. Ya. Selamat pagi dok. Selamat pagi Niki, para pendengar semuanya. Ya, sehat ya dok. Saat ini sehat. Ya, saya lebih akrabnya dokter, panggilannya dokter Haryanto. Dokter Haryanto, oke. Ya, dokter Haryanto ini keluarga sehat merupakan selain anggota Komisi Ahli Malaria Nasional, merupakan salah satu juga ketua Perhimpunan Diabetes Indonesia ya di Kota Tomohon, kemudian ketua Petri Cabang Sulawesi Utara, ketua Perdalin Cabang Sulawesi Utara, dan kepala bagian penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Bethesda Tomohon. Wah, banyak sekali ini yang merupakan jabatan yang diduduki dokter ya sekarang. Iya, karena sudah lama jadi dokter, sudah lama ada di Minahasa, Sulawesi Utara. Oke, berarti asli Minahasa ini dok? Atau gimana ya? Enggak ya? Saya transmigrasi spontan di tanah Minahasa. Oh iya. 50 tahun yang lalu. Oh lumayan, sudah setengah abad. Iya, separuh hidup saya ada di tanah Minahasa. Jadi sudah bukan jadi orang luar ya, udah jadi orang Minahasa. Iya. Sayangnya namanya bukan nama Minahasa. Ya, sama dok. Baik, keluarga sehat, kita akan membahas pada pagi hari ini ya mengenai malaria, pencegahan dan pengendalian malaria untuk khususnya di Sulawesi Utara. Baik, dokter, kita akan bincang mengenai malaria ini. Memang kata malaria sudah biasa ya didengar oleh masyarakat. Namun karena ahlinya di bidang malaria ini, bisa tidak dokter menjelaskan sejarahnya dulu lah, kenapa sampai ada yang disebut malaria ini, sampai terjadi penyakit ini gimana sih dok? Iya, sebetulnya penyakit malaria merupakan penyakit yang sudah lama, boleh dikata penyakit yang tua sekali, sudah dikenal di dunia sejak tahun 1800-an. Ya, jadi penyakit ini sebenarnya berasal dari kata mal dan area. Area itu adalah daerah, mal itu adalah daerah yang tidak cocok ya. Jadi dikaitkan dengan posisi daerah. Jadi di daerah-daerah tertentu akan terjangkit atau ada banyak malarianya. Nah, khusus di Indonesia itu merupakan tempat memang bermukimnya malaria, yaitu yang dikenal daerah tropik. Daerah tropik daerah yang cukup panas ya. Jadi tidak semua tempat di dunia ini ada malarianya, hanya daerah tropik, daerah lintang utara dan lintang selatan tertentu ya, seperti di Eropa dan di Amerika tidak ada malaria, tapi khususnya di Asia, Amerika Selatan dan Asia Timur itu masih banyak malarianya. Nah, di Indonesia sendiri cukup banyak malaria itu. Dari dulu kita mengenal malaria, bahkan malaria itu memakan korban yang cukup banyak dan memberikan dampak sosial yang sangat besar, di mana orang
kalau menderita malaria itu bisa tidak bekerja selama 1 sampai 2 bulan karena menderita malaria, dan malaria itu bisa berulang-ulang oleh karena malaria itu adalah salah satu penyakit infeksi. Apa penyakit infeksi? Adalah penyakit yang disebabkan masuknya kuman ke dalam badan kita, dan kuman untuk malaria ini dikenal sebagai nama Plasmodium, yaitu parasit malaria. Nah, parasit malaria ini ditularkan oleh nyamuk, dan apabila nyamuk ini menggigit orang yang sehat dan nyamuk ini mengandung malaria, maka terjangkitlah di daerah itu malaria, karena nyamuk itu akan menggigit banyak orang. Dan zaman dahulu khususnya di Indonesia banyak sekali menderita malaria, sehingga pemerintah waktu itu ada program yang namanya KOPEM, Komando Pemberantasan Malaria, itu sekitar tahun 1957-an sampai 1960, dan KOPEM itu didanai oleh WHO dan dana dunia, sehingga waktu itu malaria hilang sementara di Jawa dan Bali, sehingga di Jawa dan Bali itu relatif saat ini tidak ada malaria. Nah, masalahnya malaria masih banyak di daerah lain di Indonesia dan khususnya di daerah timur. Demikian kira-kira malaria itu. Oh, jadi sejarah masuknya seperti itu ya, ke Indonesia juga terjadinya. Jadi kalau masyarakat tidak mau menderita penyakit malaria, otomatis jangan tinggal di daerah yang tropik ya, seperti itu kayaknya dok. Karena seperti kata dokter tadi, malaria itu memang hanya ada di daerah yang tropik. Kalau beda dengan di daerah Eropa yang cenderung dingin, pastinya tidak ada ya dok. Nah, kita lanjut dok. Malaria ini disebabkan apa, oleh siapa gitu, faktornya, atau memang apa gitu. Mungkin memang masyarakat sudah ada beberapa yang tahu, tapi mungkin juga ada yang memang belum tahu. Bisa dijelaskan? Tadi saya katakan bahwa malaria itu adalah tergolong penyakit infeksi dengan masuknya kuman parasit malaria ke dalam tubuh kita. Nah, kuman parasit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, tadi saya katakan bahwa dengan adanya sejarah KOPEM di Indonesia, Komando Pemberantasan Malaria, di mana waktu itu ada penyemprotan, pengobatan dan sebagainya, sehingga malaria itu hampir punah untuk di daerah Jawa dan Bali. Nah, karena malaria itu sangat bermasyarakat, artinya masyarakat kenal, dan saat itu masyarakat bisa mengakses membeli obat malaria itu sendiri, sehingga seolah-olah malaria ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia. Seolah-olah dianggap masyarakat penyakit ringan aja, oh cuma malaria kok. Ya, kalau pasien itu bisa meninggal karena sakit malaria pun kadang-kadang masyarakat tidak menganggap malaria itu satu penyakit yang serius. Padahal penyakit ini betul-betul serius karena dapat menimbulkan kematian, dan sebenarnya penyakit ini bisa diobati dengan baik. Jadi sayang sekali apabila kita tidak mengenal kalau sakit malaria sehingga tidak diobati dan dapat menimbulkan komplikasi yang disebut malaria berat dan dapat menimbulkan kematian. Ngomong-ngomong tentang kematian, nah tadi juga dokter sudah menyinggung merupakan malaria ini disebabkan oleh kuman penyakit yang plasmodiumnya itu, ya kan? Nah, apakah ada beberapa jenis plasmodium yang ada dari malaria ini sendiri, dok? Ya, umumnya pada waktu saya sekolah, ya kira-kira 50 tahun yang lalu, kita hanya mengenal bahwa malaria itu ada 4 plasmodium, jenis plasmodium malaria. Tapi sekarang masa kini kita ketambahan dengan 1 plasmodium baru yang disebut plasmodium knowlesi. Itu plasmodium yang dulu hanya menjangkiti malaria pada binatang kera, ternyata sekarang plasmodium itu bisa kena di manusia, sehingga kita saat ini mengenal 5 plasmodium. Nah,
masalah bagi program malaria di Indonesia. Malaria itu masih merupakan program utama dari dunia, dari program global di dunia. Malaria termasuk salah satu, bahwa kita mengenal sekarang ada 3 penyakit utama yang ditangani WHO. Nomor 1 adalah TBC, nomor 2 HIV, nomor 3 adalah malaria. Dan ketiga-tiganya ini adalah penyakit infeksi yang bisa dihentikan penularannya dan dihentikan orang dari terjangkit penyakit ini. Nah, untuk di Indonesia sendiri, malaria sekarang ditangani oleh pemerintah melalui program yang disebut eliminasi malaria. Banyak daerah-daerah di Indonesia ini yang sudah tereliminasi. Kira-kira hampir sekitar 70% daerah perkotaan di Indonesia tidak ada malaria. Artinya apa? Kita itu hanya tinggal 30% daerah kota kabupaten itu ada malarianya yang berasal di situ. Nah, di daerah yang tidak ada malarianya itu disebut sudah tereliminasi, bebas malaria. Tetapi orang di daerah situ masih tetap kena malaria apabila dia berpergian ke daerah malaria dan kena malaria di daerah itu. Dan itu cukup sering di tanah Minahasa ini, karena mobilitas penduduk Minahasa sampai di mana-mana. Ya, itu yang harus dimengerti tentang penyakit malaria ini. Nah, mengenai kabar eliminasi tadi, beberapa daerah 70% di Indonesia sudah tereliminasi oleh malaria ini. Sedangkan kalau di Sulut belum ya, Dok? Ya. Nah, kalau misalnya tadi sudah dokter katakan, satu orang pergi ke daerah yang memang sudah tereliminasi, kemudian pergi ke daerah yang belum, apakah nantinya bisa dia balik lagi ke daerah yang sudah tereliminasi, dia masih bisa membawa penyakit itu? Itu yang membahayakan untuk situasi kita. Di Sulut sendiri beberapa kota dan daerah itu sudah tereliminasi. Di Sulut sendiri tinggal beberapa kabupaten kota yang belum tereliminasi. Misalnya beberapa daerah di Manado masih ada sebagian kecil ya, yang akhir-akhir ini mungkin sudah mendapat sertifikasi. Bitung juga masih ada beberapa daerah yang belum tereliminasi. Daerah Minahasa Selatan dan Tenggara ya, lalu daerah-daerah yang lain. Nah, karena mobilitas kita tinggi, tadi saya katakan bahwa orang kena malaria karena gigitan nyamuk. Sehingga orang-orang yang bepergian dan mungkin mendapatkan malaria di tempat lain, contohnya dari Indonesia bagian timur, ya, kena sakit malaria, dia balik ke sini. Apabila digigit nyamuk, maka nyamuk itu akan menularkan malaria setempat. Jadi singkatnya, untuk penyakit malaria itu ada 3 unsur. 1, unsur orang yang sakit malaria. 2, unsur nyamuk. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada malaria. Oke? Yang ketiga ada lingkungan kita. Nah, kalau kita bisa menghadapi 3 unsur ini, maka kita akan bebas dari malaria itu. Jadi perlunya partisipasi masyarakat dalam mengatasi 3 hal ini, supaya kita bisa membantu program pemerintah dalam program eliminasi dan kita bisa aman untuk hidup di tempat kita tanpa malaria. Baik, 3 unsur tadi ya, kalau saya ada orang yang sakit, kemudian nyamuknya sendiri dan lingkungan. Nah, memang misalnya memang orangnya sudah tidak sakit, kemudian nyamuknya juga sudah tidak ada lagi ya. Namun kalau memang lingkungannya juga tidak terjaga, masih bisa ya, Dok. Jadi memang 3 unsur ini memang harus tidak ada sama sekali, atau hanya salah satu saja tidak ada baru bisa dikatakan eliminasi, begitu, Dok? Harus ketiga-tiganya diperbaiki. Baik. Nah, dalam program kita malaria, dalam menghilangkan orang sakit malaria, yaitu perlunya orang itu mengerti tentang gejala-gejala malaria dan dapatkan pengobatan yang baik untuk malarianya. Sehingga kalau orang sakit malaria diobatin, maka orang itu tidak akan menularkan kepada orang lain.
Nah, yang menularkan apa? Si nyamuk itu. Jadi, kalau nyamuknya tidak ada, orang tahu bisa menghapuskan nyamuk itu, tidak digigit nyamuk, orang tidak akan kena malaria. Contohnya, kalau kita hidup di rumah kita dan tidak ada nyamuk, karena seluruh rumahnya dilindungi dengan kawat-kawat khas yang dimana nyamuk tidak masuk atau tidur dengan kelambu, maka orang tidak akan kena malaria. Nah, kalau nyamuk di luar, kenapa nyamuk di luar? Karena ada lingkungan kita yang memungkinkan terjadinya perkembangan nyamuk malaria itu. Misalnya adanya empang-empang, kolam-kolam yang tidak terurus dengan baik, adanya kerimbunan-kerimbunan dari pohon, adanya hutan-hutan yang tidak terurus, di mana itu semua tempat pertumbuhan nyamuk-nyamuk, perlindungan nyamuk dan pembiakan dari nyamuk, maka akan timbul nyamuk dan akan menggigit kita dan menyebarkan malaria. Jadi 3 unsur itu penting, dan disitulah peran masyarakat untuk dapat mengatasi malaria ini. Baik. Tadi dokter sudah menyinggung mengenai ada gejala-gejalanya. Nah, mungkin keluarga sehat perlu mengetahui gejalanya apa saja sih dari yang bisa menimbulkan tanda dan gejala menimbulkan ini malaria itu sendiri. Tadi juga dokter sudah menyinggung ada sampai malaria itu ada terasa berat ya, seperti itu. Mungkin dokter Haryanto bisa menjelaskan lebih rinci lagi seperti apa tanda dan gejalanya. Oke. Umumnya pasien malaria itu datang dengan demam. Tapi sebelum kita mengeliminasi atau menjelaskan tentang demam itu, yang paling penting kan orang tidak bisa kena malaria. Selalu kalau ada orang datang dengan dugaan malaria, kita sebagai dokter selalu tanya, dari mana kau? Dari mana kau dapat malaria? Apalagi seperti orang Manado, orang Minahasa, daerah seperti orang di Tomohon, itu tidak ada penularan malaria dan tidak ada nyamuk malaria di sekitarnya, tidak ada penyakit malaria di situ. Jadi kalau ada orang malaria ini dapat dari mana malarianya? Nah, jadi orang-orang yang melakukan perjalanan ke daerah malaria wajib memberitahukan kalau datang ke dokter, dok, saya baru pulang datang dari Papua, contohnya kita pulang dari Halmahera atau pulang dari tempat lain, atau kita minggu lalu ada berburu, ya, kita minggu lalu baru dapat tidur berkemah di pantai. Jadi pantai-pantai tertentu di daerah Minahasa masih banyak nyamuk-nyamuk yang dapat menyebabkan malaria itu. Jadi nomor 1, orang itu harus tahu dari mana dia itu digigit dengan nyamuk malaria. Jadi gejalanya umumnya demam. Demam dapat diikuti dengan menggigil, sakit kepala, berkeringat banyak, ya. Dan untuk itu kalau dia berlangsung lebih dari 3 hari, harus segera datang ke dokter dan minta bantuan untuk dilakukan pemeriksaan apakah dia menderita malaria atau tidak. Karena biasanya orang juga kan kalau demam ya merasa demam biasa ya, tapi karena ditambah dengan tadi ada menggigil ya dok, ya pastinya ya, menggigil, kemudian keringat yang berlebih, dan pasti kalau lebih dari 3 hari lebih baik segera diperiksakan ya, jangan ya kalau orang Manado bilang pandang enteng Pak. Iya, betul. Ya, baik keluarga sehat, Anda masih mendengarkan talk show kesehatan ya di Radio Suara Sehat 95.3 FM, masih bersama dengan Dr. Paul Haryanto, spesialis penyakit dalam KPTI Finasim. Baik dok, kita lanjut lagi ya. Dan nanti pada pukul 10:30 ya, kami akan membuka line telepon bagi keluarga sehat yang ingin bertanya kepada Dr. Haryanto. Kami persilakan untuk menghubungi nomor yang masih sama ya, 0851 8668 9530. Kita kembali ke Dr. Haryanto. Ya, dokter, Niki pernah mendengar ada jenisnya, katanya malaria itu bukan hanya cuma malaria, tapi ada malaria falciparum, kemudian malaria vivax. Nah, kita mengetahui itu bahwa itu malaria itu falciparum atau malaria vivax itu seperti apa dok? Nanti masyarakat mengetahui itu seperti apa? Ya, memang betul
bahwa tadi saya katakan bahwa infeksi malaria itu plasmodiumnya sekarang ada 5. Ya. Yang paling sering adalah yang disebut Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Dahulu dikenal Plasmodium falciparum adalah penyakit yang menyebabkan penyakit malaria yang disebut malaria tropika, ya, yang dapat menyebabkan malaria berat dan sering menimbulkan kematian. Akan tetapi perkembangan ilmu yang sekarang mengatakan bahwa Plasmodium yang lain seperti Plasmodium vivax pun seringkali bisa menjadi malaria berat. Sekarang Plasmodium knowlesi yang merupakan Plasmodium yang baru itu pun dapat memberikan manifestasi malaria berat, dan itu semua hanya bisa diperiksa melalui tes pemeriksaan di laboratorium atau tes darah yang disebut tes darah untuk malaria. Itu bisa tes tebal dan hapusan tipis, dan itu harus diperiksa di laboratorium yang dapat atau mampu melakukan tes malaria itu. Umumnya di semua rumah sakit di Sulawesi Utara itu dapat melakukan tes tersebut, bahkan di puskesmas tertentu yang sudah dilatih dapat melakukan tes itu. Selain tes pemeriksaan darah melalui mikroskopik, dilihat di dalam mikroskopik, maka ada tes yang lebih sederhana yang disebut RDT. Dalam bahasa Inggris disebut Rapid Diagnostic Test, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai tes cepat malaria. Dan tes cepat malaria ini sangat sederhana, yaitu diambil darahnya, diteteskan di satu strip dan bisa ditunggu dan keluar garisnya, dan akan jelas dapat diketahui bahwa dia menderita malaria atau tidak. Begitu kira-kira. Baik. Jadi nanti ketahuan ya dok, tapi yang membedakan maksudnya malaria vivax falciparum ini apakah masa inkubasinya yang lama atau bagaimana dok? Jadi karena tadi kan baru nanti dites ya menggunakan paling cepat tadi RDT, baru bisa diketahui itu malaria. Namun kalau misalnya seseorang menderita tapi dia masih ragu apa saya ini jenis vivax atau falciparum atau yang lainnya, itulah dok ya. Nah itu yang bisa takutnya dari masyarakat, karena kadang-kadang masyarakat gadget sekarang kan bisa ya mereka mendapatkan informasi, namun informasi-informasi juga di media sosial belum tentu juga semuanya benar. Nah pada saat ini pada ahlinya yang ada, inilah Niki sangat senang ya untuk bisa mengetahui jenis-jenis dan sampai penyebabnya. Nah dokter, Niki lanjut untuk pengobatan malaria itu sendiri. Nah apakah harus dilakukan apa ya oleh pengobatannya secepat mungkin, karena kita mengetahui penyakit misalnya kan tadi kan gejalanya demam ya kan. Nah biasanya orang kalau sudah kita minum paracetamol. Nah, itu bagaimana dok untuk pengobatan malarianya sendiri dok? Ya betul. Karena salah satu daripada gejala malaria itu adalah demam, maka orang mengobati itu dengan paracetamol. Tapi sebenarnya kita tidak boleh, maka saya katakan apabila kita ada menderita demam selama lebih dari 3 hari, sebaiknya harus segera ke dokter. Itu tidak sebagai infeksi yang sederhana, tapi infeksi yang kita harus tahu penyebabnya apa. Nah, memang sulit orang masyarakat untuk mengerti tentang tadi seperti yang ditanyakan inkubasi, untuk mengatakan misalnya yang inkubasi sekian hari itu falciparum atau sekian hari itu vivax. Untuk kita sebagai tenaga medis, sebagai dokter dan perawat, mungkin kita bisa menganalisa itu. Bagi masyarakat itu sangat sulit, karena inkubasi itu berkenaan dengan macam-macam faktor seperti jumlah plasmodium,
imun sistem, ya, kekuatan kekebalan manusia dan sebagainya. Jadi sebaiknya masyarakat tidak berpegang pada masalah inkubasi. Inkubasi adalah satu cara ilmiah dari dunia kedokteran untuk melakukan pembelajaran dan menganalisa dan penelitian. Tapi bagi masyarakat bahwa inkubasi itu akan sulit dikenali. Jadi yang saya katakan, kalau Anda ada demam dan bergejala seperti malaria yang disebut trias malaria, yaitu demam, menggigil dan berkeringat, maka sebaiknya Anda memeriksakan diri ke dokter. Apalagi kalau Anda merasa datang dari daerah yang malarianya tinggi, atau habis melakukan perjalanan atau kegiatan-kegiatan yang sangat memungkinkan ada gigitan nyamuk. Dan sebaiknya itu diperiksakan, dan petugas kesehatan, dokter atau perawat akan melakukan pemeriksaan darah untuk menentukan apakah ada malarianya enggak, baik dengan pemeriksaan mikroskopik biasa maupun pemeriksaan tes cepat tadi. Saya kira itu yang harus dipahami bagi masyarakat. Nah, saya katakan bahwa pengobatan malaria itu faktor penting untuk kita mendukung program eliminasi. Diharapkan semua tenaga medis, dokter dan perawat tahu betul tentang bagaimana mengobati malaria itu. Dosisnya harus tepat, pemberiannya harus benar, dan itu akan sangat menolong bagi penderita, menyembuhkan, ya, karena malaria bisa sembuh, mencegah terjadinya komplikasi malaria berat, dan mencegah terjadinya kematian. Itu penting sekali, ya. Nah, tentang obat dok tadi, apa ada efek jika pengobatan itu yang diberikan itu salah, apa akibat pengobatan itu salah dok? Bagaimana menurut dokter? Ya, sebenarnya tidak boleh salah, ya. Seorang tenaga yang sudah dilatih, dokter dan perawat, sudah diberikan petunjuk yang cukup baik, ada pedomannya untuk memberikan obat malaria dengan benar. Masalahnya yaitu apakah dia teliti sekali dalam menimbang berat badan, karena berat badan sangat menentukan untuk dosisnya obat yang harus diberikan, apalagi kalau pasiennya itu anak-anak. Berikutnya tentang kecepatan memberikan obat. Seringkali orang berpikir, baik tenaga medis maupun masyarakat berpikir bahwa bisa ditunda. Tidak boleh. Pengobatan malaria harus segera, secepat mungkin dilakukan, karena dampaknya besar. Kalau kita terlambat, maka parasit malarianya akan berkembang dengan sangat cepat di dalam tubuh manusia dan akan mempengaruhi perjalanan penyakit malaria itu. Karena itu pengobatan malaria tidak boleh ditunda. Misalnya mau mengambil obat, apoteknya masih tutup, atau mengambil obat di gudang, yang bawa kunci gudangnya masih pasiar atau pimol. Nah, itu sangat berbahaya. Kita harus dapat menyiapkan obat-obat pada penderita malaria secepat mungkin, karena itu sangat mempengaruhi perjalanan penyakit malaria. Jadi memang kalau menyimak dari awal kita berdiskusi, ya, berbincang mengenai pencegahan penyakit malaria ini, yang harus ada 3 unsur tadi. Kalau memang 3-tiganya sudah aman, ya untuk apa juga divaksin, ya dok, harusnya. Karena tadi orang yang sakit itu sudah tidak ada, kemudian nyamuknya juga tidak ada, lingkungannya juga bersih, itu vaksin itu kayak hanya penambah saja, ya. Jadi kita tidak perlu juga divaksin kalau memang 3-tiganya itu sudah kita bisa atasi, seperti itu, ya Pak Erik yang ada di Manado. Kita lanjut, ada penelpon, ya. Baik, yang masih ingin bergabung bersama kami, masih kami buka di line telepon 0851-8668-9530 yang mana kami masih membahas mengenai pencegahan dan pengendalian dari penyakit malaria.
Ya, sambil kita menunggu dok, mungkin dan tadi kita juga Niki pengen tahu atau memang masyarakat juga pengen tahu perencanaan dan implementasi yang ada untuk menindaklanjuti malaria ini yang ada di Sulawesi Utara ini seperti apa dok? Ya, tadi saya katakan program eliminasi akan tetap dilanjutkan dan digiatkan karena kita komitmen dengan kesepakatan global bahwa kita akan mengeliminasi malaria dari bumi Indonesia pada tahun 2030. Jadi diharapkan nanti 2026 itu sudah lebih sedikit lagi orang daerah yang belum tereliminasi atau sudah selesai. Jadi perlu effort kita, perlu kegiatan kita yang lebih optimal dalam mengendalikan malaria itu di bumi Indonesia. Baik dok, masih kita pending sebentar karena sudah ada penelpon yang masuk. Halo, Radio Suara Sehat. Halo, selamat pagi ya. Selamat pagi, ya. Iya, Ibu Nika Eman. Ya. Bukan Niki di Peniar. Ya, Mang Kos. Selamat pagi. Pagi. Narasumber, dokter apa kok teh? Dokter Haryanto. Dokter Haryanto. Selamat pagi dokter, salam sehat. Pagi. Iya. Ini malaria ini beda-beda tipis dan demam berdarah ya. Iya dokter. Malaria baru ada demam berdarah. Saya bilang kalau orang basah dapat malaria sampai dia naik di otak apa mau gantung sampai di bersel. Nah, kau mau jadi pertanyaan begini dokter. Malaria ini kan dia mau ditampa yang bersih-bersih, tentu yang kotor-kotor. Nah ini contoh teman saya ini, aduh rumahnya bersih sekali. Iyo, pokoknya relawan penyemati mau masuk. Kau masa ini nyamuk dapat masuk, kau dia anak dapat malaria sampai keluar darah dari hidung. Kau dia so takut. Dia pikir-pikir, aduh ya ini saya rumah bersih-bersih kau boleh malaria. Nah, jadi waktu dia anak keluar darah dari hidung, dia bilang kesan semua lewat ke mata kritis, orang mau tunggu. Nah, jadi Pak Dokter, yang bagaimana orang mau mencegah ini malaria ini supaya dia menjauh? Karena tuh hari kan saya bilang kaleng-kaleng kosong itu mesti ditanam atau apa tempat-tempat sampah apa itu yang menampung air. Tapi kita pertama itu bersih-bersih. Terus kenapa? Ya, ini malaria bisa sembuh sampai di dalam rumah itu. Nah, apa? Mungkin ada apa ya? Bukan cuma kotor-kotor berarti. Berarti sesuatu juga. Mau tanya juga tentang malaria ini kan tadi bilang divaksin. Apakah malaria ini mau divaksin? Sudah tidak mau kena malaria lagi? Atau masih mau kena malaria lagi? Ya, kalau vaksin berarti kan atau tidak. Nah, jadi mau tanya, masih mau kena malaria atau tidak? Terima kasih. Ya, saya jawab yang terakhir dulu. Vaksin sampai sekarang belum beredar untuk di Indonesia. Oke? Baru di negara-negara Afrika yang sekarang sedang beredar. Dan tadi saya katakan vaksin untuk malaria sekarang ini sedang diuji coba di Papua. Hasilnya kita akan nantikan. Itu vaksin. Pertanyaan yang pertama tentang bersih-bersih. Oke, tadi saya katakan bahwa orang kena malaria karena gigitan nyamuk. Gigitan nyamuknya berbeda dengan gigitan nyamuk dari penyakit demam dengue atau DBD. Ya. Tadi yang dikatakan pembersihan kaleng-kaleng, menguras genangan air atau tampungan air dan sebagainya itu untuk nyamuk DBD, nyamuk dengue. Karena nyamuk dengue itu hidup di penampungan air bersih malah, ya, dan kaleng-kaleng dan sebagainya. Dan nyamuk dengue itu menggigitnya dari siang hari, dari jam 6 siang sampai jam 18. Itu berbeda dengan nyamuk Anopheles dari malaria. Nyamuk Anopheles menggigit dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi.
Jadi siapa yang bergadang malam hari, orang berburu di hutan, orang berjaga durian, itu terancam kena gigitan nyamuk malaria. Nah, nyamuk malaria itu pembasmiannya adalah dengan menghilangkan perindukan daripada nyamuk itu, yaitu genangan-genangan air, ya, daerah-daerah yang rimbun itu harus dihilangkan, karena disitulah nyamuk malaria berkembang biak. Jadi agak berbeda Ibu tentang bagaimana kita bersikap untuk penanganan nyamuk-nyamuk untuk penyebaran malaria. Silakan. Baik, tadi sudah agak disinggung-singgung juga ya, pertanyaan juga dari Niki yang mana bagaimana pencegahannya itu sudah terwakili jawaban dari Dr. Haryanto pada pertanyaannya Mama Kos. Baik dokter, mengingat sudah di ujung waktu ya keluarga sehat, kami mohon maaf apabila sudah beberapa telepon sudah tidak bisa kami merespon lagi, mengingat sudah dikit lagi pukul 11 yang artinya sudah di penghujung acara ini dok. Jadi mohon maaf untuk keluarga sehat yang masih ingin bertanya kembali, bisa nanti di line chat, nanti kami akan bertanya langsung ke Dr. Haryanto ya. Dan kami mohon terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di line telepon di talk show kesehatan. Dan akhir kata saya minta close statement dari Dr. Haryanto mengenai pencegahan pengendalian penyakit malaria ini dok. Oke, terima kasih. Memang tadi dari awal kita sudah menyinggung tentang itu. Sebagai penduduk di Minahasa, nomor satu, daerah kita tidak semuanya ada malaria, hanya daerah-daerah tertentu. Ya, yang penting bagi kita yang sering melakukan perjalanan, apalagi perjalanan ke daerah-daerah yang masih banyak malarianya, umumnya di Indonesia Timur, daerah Papua, Halmahera dan sebagainya, harus lebih hati-hati. Hindarkan gigitan nyamuk, karena gigitan nyamuk malaria itu pada malam hari. Jadi kalau bepergian pada malam hari harus waspada untuk tidak kena gigitan nyamuk. Dan apabila Anda kembali dari kunjungan-kunjungan di daerah malaria itu, apabila ada gejala segera melapor ke petugas medis untuk dapat dilakukan tes untuk apakah Anda malaria atau tidak. Apabila Anda malaria harus berobat dengan baik sampai tuntas, karena malaria bisa diobatin, malaria tidak harus mati. Dan kita akan sehat bebas apabila kita ikut berpartisipasi dalam pengendalian malaria ini. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Haryanto closing statementnya yang sangat bagus ini. Baik keluarga sehat, demikian talk show kesehatan di edisi Kamis 17 April 2025. Kami undur diri dari ruang dengar keluarga sehat, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.3 FM. Terima kasih atas kebersamaan dalam 1 jam ini. Terima kasih juga untuk Dr. Paul Haryanto yang sudah meluangkan waktunya ke Radio Suara Sehat dalam mengisi talk show. Mudah-mudahan ya lain waktu masih bisa untuk mengisi kembali ya dok. Tetap sehat, doakan sukses selalu dalam pekerjaan, diberkati bersama keluarga dok. Dan terima kasih untuk keluarga sehat. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Niki undur diri dari ruang dengar keluarga sehat dan salam sehat.